Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu instalasi package terlebih dahulu, yaitu ada instalasi Shiny, kemudian read dan dt. Oke, setelah paket-paket ini sudah terinstall, langkah selanjutnya yaitu import library. Nah, yang pertama ada library Shiny, yang mana library ini merupakan library utama untuk membuat aplikasi web interaktif. Kemudian ada ggplot2. Nah, ggplot2 ini dia digunakan untuk membuat grafik atau plot dengan kualitas tinggi. Nah, yang terakhir ada dt. dt ini digunakan untuk membuat tabel data interaktif, dan tidak lupa ada reader, yang mana perintah library ini digunakan untuk membaca file data seperti CSV. Oke, setelah itu yaitu ini dataset read CSV ini digunakan untuk membaca data yang akan kita gunakan di dalam tugas ini. Oke, kemudian lanjut kita buat user interface. Nah, di sini ada Fluidpack ini digunakan untuk membuat layout halaman yang fleksibel. Nah, kemudian ada title panel. Nah, title panel ini digunakan untuk menampilkan judul aplikasi. Kemudian ada sidebar panel. Nah, ini menampilkan sidebar layout ini digunakan layout dengan dua bagian. Nah, ada sidebar panel dan main panel. Oke, lanjut select input. Nah, select input ini menampilkan drop down untuk memilih variabel X, Y, dan jenis plotnya. Oke. Kemudian UI output. Nah, plot UI merupakan tempat di mana tempat untuk menampilkan grafik atau tabel. Oke, lanjut. Kita masuk di server. Server ini digunakan render UI ini digunakan untuk mengevaluasi jenis output yang dipilih. Ini kemudian, nah, di sini tipe yang dipilih yaitu tipe tabel. Kemudian ada namanya
render plot, yang mana render plot ini digunakan untuk menampilkan grafik. Kemudian AES string ini merupakan di tempat di mana kita memasukkan variabel secara dinamis atau berdasarkan input pengguna. Kemudian kalau geopoint ini digunakan untuk menampilkan scatter plot titik-titiknya. Di sini titik-titiknya akan berwarna biru. Kemudian ada line, geomline ini digunakan untuk menampilkan garis plotnya. Nah, di sini garis plotnya berwarna hijau. Oke. Selanjutnya render dt dan data tabel. Nah, pertama ada render dt, yang mana render dt ini digunakan untuk menampilkan tabel data dengan filter search dan sorting. Kemudian ada data table. Data table ini membuat tabel dari dataset. Dan yang terakhir ada Shiny App UI server. Nah, merupakan fungsi utama untuk menjalankan aplikasi Shiny. Nah, di sini dia menggabungkan antara UI dengan server untuk membuat aplikasi lengkapnya. Nah, aplikasi yang terbentuknya yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Bila diganti maka dia akan berubah juga. Oke. Berubah. Oke. Sekian tugas dari saya. Terima kasih.